Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumirsa rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Ya. Beliau tentu dibutuhkan banyak orang. Kita tentu berharap kehadirannya di Kabupaten Kolaka Utara ini bisa memberikan warna dan mewarnai kehidupan beragama di Kabupaten Kolaka Utara. Untuk itu kita ingin mendengar, kita ingin bincang-bincang beliau yang kaitannya dengan apa-apa saja yang menjadi skala prioritas dalam pelaksanaan tugas-tugas beliau. Tapi sebelum itu tentu kita ingin mengenal beliau lebih dekat pribadi daripada seorang Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara. Beliau adalah sahabat saya, tapi di sini baru akrab. Ya. Kalau dulu ketemunya ya sepintas. Iya. Nah, sekarang ini alhamdulillah hampir setiap saat kita ketemu dan selalu di acara-acara resmi, Iya. acara-acara pemerintahan kita bersama-sama. Saya kira ini yang menarik karena memang pertemuan itu rupanya ketika usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemungkinan kita bisa bertemu. Iya. Saya kira ini Ustadz, yang kita ingin tahu dari Ustadz, mulai mungkin dulu sedikit bercerita tentang keluarga Ustadz ya. Oh ya. Karena saya lihat ini Ustadz inilah adalah orang yang sangat sibuk di sini ini mengurusi umat. Tetapi yang luar biasanya beliau ini dengan kesabarannya karena terpisah dengan pendamping hidupnya. Iya. Jadi saya tidak tahu siapakah yang mengalah sehingga bisa ketemu. Apakah ibu atau Pak Ustaz sendiri? Iya. Mungkin bisa dicerita sedikit tentang masalah kondisi keluarga Ustaz. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penerimaan kami di studio ini. Istilahnya Jumadil. Ya. Syair. Ya, syair siar. Iya. Alhamdulillah, kalau kita mau membicarakan seluk-beluk keluarga, yaitu pada hakikatnya ya mungkin merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya pribadi ini adalah ya berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tepatnya salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bone. Ya, alhamdulillah, karena kita mencari istilahnya rezeki, kita mencari namanya ilmu. Ternyata saya ke Kolaka mendaftar selaku pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah, saya mendaftar 2025. Ya, ternyata ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lolos sebagai pegawai negeri sipil. Nah, oleh karena itu Pak Kiai tadi mengatakan bahwa tentang seluk keluarga. Ya, namanya jodoh tentu dalam hal ini ya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, ibu pendamping kami itu pada hakikatnya adalah dia warga Kolaka Utara. Asli Kolaka Utara, yang bertepatan di Kecamatan Rantai Angin, Desa Rantai Baru. Nah, kebetulan
beliau adalah sama-sama terangkat pegawai negeri sipil. Pada tahun 2025, alhamdulillah di situ perkenalan awal dengan ibu. Akhirnya ya kita koordinasi dengan semua keluarga, kedua belah pihak, baik keluarga kami maupun keluarga beliau. Alhamdulillah sangat direspon positif. Ya, sehingga kita mengutus keluarga, dalam hal ini pada waktu itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Dr. Andes Haji Sarifudin. Ya, dia melamar di Rantai Baru, ya diterima dengan baik keluarga ibu. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah memiliki anak 3. Alhamdulillah. Ya, anak pertama saya sekolahkan di salah satu pesantren, Pondok Pesantren As-Adiyah Pusat Sengkan. Alhamdulillah sudah menjelang akhir pendidikannya di MTS 2 As-Adiyah Pusat Sengkan. Seperti itu jalannya Pak Kiai. Ya, tapi saya mendengar tadi nih Pak Ustadz nih sudah mempunyai anak 3. Biasanya kan kalau orang masih ada harapan untuk lebih lagi, baru 3. Ini tadi sudah mempunyai anak 3, kayaknya sudah. Iya. Atau masih ada keinginan untuk anak ini? Karena saya sudah 10, Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah Pak Kiai, karena ya kita melihat umur, mungkin saya umur sudah masuk kepala 50, kemudian ibu ya belum masuk 50. Ya mungkin kalau Allah meridai untuk menambah anak, ya saya kira insyaallah selalu saya niatkan Pak Kiai. Oh iya, iya. Karena kenapa? Saya kira kalau lebih banyak anak, saya kira lebih banyak rezeki. Apalagi kan sekarang ini terpisah. Iya. Kayaknya ya kita tidak tahu ini. Kalau mungkin Pak Ustadz yang rindu, yang lebih berat Pak Ustadz ke Kolaka. Kalau ibunya yang rindu, mungkin dia yang kesini atau memang buat perjanjian bahwa kita ketemunya di mana. Iya. Jadi alhamdulillah, karena namanya kita pegawai negeri sipil Kementerian Agama, ya ada memang kita sudah berjanji bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Di mana saja. Nah, oleh karena itu dua-duanya pegawai Ustaz ya? Iya, dua-duanya pegawai. Dia sebagai guru di salah satu madrasah ibtidaiyah negeri di Kolaka, Min 2 Kolaka. Alhamdulillah di situ mengajar ibu, kemudian anak juga alhamdulillah tamatan Min 2 Kolaka semua. Iya. Nah, oleh karena itu cara membagi waktu, karena kita masing-masing sibuk untuk mengurusi umat, kemudian ibu mengurusi anak didiknya di Kolaka Min 2 Kolaka. Alhamdulillah tidak ada keluh kesahnya. Dari keluh kesahnya. Ya walaupun saya berjauhan, akan tetapi tetap istilahnya tidak pernah putus hubungan melalui komunikasi. Kemudian kadang pertemuan kami dengan dia kadang bertemu di Kecamatan Rantai Angin, karena rumah mertua bertepatan di Desa Rantai Baru. Di samping kita silaturahmi dengan mertua, alhamdulillah masih hidup. Mertua laki-laki, mertua perempuan ya 2 tahun yang lalu alhamdulillah dia sudah meninggal dunia. Mungkin Ustadz, saya ingin sedikit bertanya ini tentang pandangan Ustadz tentang masalah jodoh, karena kebetulan kreator kita ini masih anak muda, padahal seharusnya sudah matang ini. Iya. Artinya ini sumbangan moral mungkin, karena kalau pandangan Ustadz tentang jodoh ini mutlak di tangan Tuhan atau ada ikhtiar nih? Persoalan jodoh itu pada hakikatnya sebenarnya kalau kita mau melihat perspektif agama, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pada hakikatnya adalah di tangan Tuhan. Tetapi ya tidak bisa kita istilahnya harus ada ikhtiar kita untuk berusaha untuk mendapatkan
jodoh. Saya kira dengan adanya Pak Kiai Jumadi, kemudian ada kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, ya tentu misalnya Bapak ini ya kalau memerlukan istilahnya pemikiran, petunjuk dari kami, alhamdulillah saya siap. Apalagi buku nikah itu dengan Pak Nabil itu ada yang siap ini. Buku nikah itu ada di Kementerian Agama. Luar ada biasa di Bengkulu, ini. ada di Kepala Kantor Urusan Agama sekecamatan, sekabupaten Kolaka, Kolaka Utara. Jadi yang jelasnya adalah namanya jodoh harus kita berusaha juga. Sama contohnya saya Pak Ustaz. Saya ketemu ibu ini, ya selalu berikhtiar, selalu meniatkan. Alhamdulillah, niat kami, nawaitu yang baik, alhamdulillah. Maka Allah mempertemukan kami dengan ibu, alhamdulillah. Saya kawin 2008. Ya, seperti itu Pak Ki. Ya. Saya kira ini sumbangan moral utamanya kepada kita punya kreator nih, karena memang beliau artinya ini perlu sekali bahwa luar biasa ini. Beliau sudah jadi jaminan ini Pak Nabil ini. Kalau memang katanya masalah surat nikah nggak ada masalah nih. Jadi saya kira gini, artinya kita bicara tentang pandangan tentang itu kan. Memang kalau kita mau jujur lah ya, saya yakin Ustadz saya sama. Kita tidak pernah membayangkan itu, kadang-kadang ada yang kita rencanakan ternyata bukan itu jodoh kita. Betul. Mungkin Pak Ustadz juga punya harapan-harapan di Bone sana, tiba-tiba jodohnya ada di sini. Ya mungkin juga saya seperti itu. Jadi ternyata memang saya juga ingin menyimpulkan bahwa itu benar-benar itu jodoh di tangan Allah, cuma ikhtiar sejak manusia. Artinya kaitannya dengan itu, al-insanu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia berusaha, manusia berencana, Allah pula lah yang menentukan itu semua. Saya kira sudah cukup mungkin ini bincang-bincang prolognya ini Pak Nawir ya. Sudah tahu bahwa ada jaminan dari Pak Ustadz ini. Insyaallah. Selanjutnya mungkin kita mengarah kepada tupoksi Pak Ustadz di Kementerian Agama. Ini yang menarik Pak Ustadz. Jujur nih, banyak hal-hal yang baru saya lihat itu yang memang menjadi yang sesuatu yang baru lah yang kita lihat. Misalkan saya ingat tahun baru Hijriah kemarin itu, kita kalau dulu itu ada programnya Kabupaten Kolaka Utara, satu hari itu makanannya makanan bukan beras, bukan nasi. Kayaknya Pak Ustadz di segala kegiatan-kegiatan keagamaan selalu menggunakan itu. Kayak kemarin itu yang makanan-makanan sehat. Saya kira itu menarik waktu sudah 2 kali kegiatan. Ini Pak Ustadz nih memang sudah menjadi kebiasaan di Kolaka atau nanti di Kolaka Utara nih? Persoalan kegiatan 2 kali kita laksanakan di Kolaka Utara ini, karena kenapa saya dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara tanggal 10 bulan Juni 2022. Jadi sekarang sudah masuk 7 bulan. Alhamdulillah di periode pertama waktu itu 1 Muharram. Jadi 1 Muharram bagi kita umat Islam sebenarnya harus kita lakukan sebagai syiar. Nah oleh karena itu pelaksanaan 1 Muharram, maka kami dari Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabakesra. Jadi saya lakukan 1 Muharram ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semua ormas Islam yang ada di Kolaka Utara ini, yakni pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan PP Muhammadiyah Kolaka Utara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Ternyata salah satu menunya juga waktu itu adalah menunya nomras. Sama baru-baru ini kami laksanakan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama dalam rangka
peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Alhamdulillah kita laksanakan jalan sehat begitu meriah, begitu ramai. Itu disebabkan karena dari Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara banyak stakeholder kita memanfaatkan dalam hal ini bekerja sama. Yeah. Ya, termasuk dari teman-teman kita Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, ya termasuk Bapak yang pimpin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah Kementerian Agama tidak pernah lupa mengingatkan kepada MUI kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Tentu MUI sebagai pemberi petunjuk, pemberi motivasi, pemberi semangat kepada Kementerian Agama. Karena saya yakin Pak Kiai bahwa MUI itu adalah salah satu pemberi fatwa yang ada di daerah kita, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara ini. Jadi saya minta juga Pak Kiai, mudah-mudahan MUI Kabupaten Kolaka Utara ini insya Allah kita harus bersinergi demi umat ke depan di Kabupaten Kolaka Utara. Ya. Seperti itu Pak Kiai. Iya. Nah ini juga yang menarik Pak Ustadz nih. Saya mendengar cerita-cerita di Kolaka dan cerita-cerita di sini nih, kayaknya ada apa namanya kesamaan. Ya. Bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada sesama manusia. Saya dengar di sana itu di Kolaka, Pak Ustadz ketika meninggalkan Kolaka di sana merasa kehilangan. Iya, iya, iya. Terus kemudian sampai di sini, ini juga cerita-cerita menarik itu bahwa apa lincah bisa ini, pokoknya segala bisa masuk. Mau olahraga masuk, di mana saja dia bisa bergabung. Ini kan luar biasa sebenarnya. Saya katakan ini juga paripurna beliau ini, karena saya banyak hal yang saya tidak bisa Ustaz. Saya tidak tahu olahraga. Jadi saya itulah mungkin saya kurangnya apa namanya komunitas. Saya tidak bisa seperti itu. Nah Ustadz ini bisa di mana-mana, bisa olahraga, bisa di mana saja. Saya bilang luar biasa. Yang jelasnya pasti tidak ada di tempat-tempat yang masih akan itu gitu. Nah ini artinya yang membuat Ustadz kok kuat, lalu kemudian semangatnya luar biasa, sampai bercanda kemarin itu siapa lagi, kepala dinas siapa lagi nih, Ifar nih, perpustakaan. Beliau mengatakan memang masih muda jadi masih lincah. Iya. Memang sudah usia berapa nih? Sudah masuk 50 tahun. Luar biasa. Iya. Ini patut kita belajar ini. Iya. Saya kira ini mungkin ya kaitannya dengan apa saja yang kemudian Pak Ustadz sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama yang menjadi program unggulannya di Kabupaten Kolaka Utara ini terkait masalah keumatan. Yang mungkin kaitannya dengan baik di bulan-bulan tertentu, di kegiatan acara-acara keagamaan ataupun dalam rangka masuk di bulan suci Ramadan nanti ini. Dalam hal menjalankan birokrasi yang baik Pak Kiai, ya tentu harus kita selalu sinkron dengan semua stakeholder yang ada di daerah itu. Nah, salah satu contohnya, saya di Kabupaten Kolaka Utara ini sinkron dengan teman-teman pejabat yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, ya terutama dari segi olahraga. Jadi dari segi olahraga ada programnya juga pemerintah daerah Kabupaten Kolaka itu bulu tangkis. Di dalam 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Ya ternyata kami sebagai hobi olahraga juga, utamanya bulu tangkis. Jadi setiap malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, alhamdulillah saya bergabung di kegiatan eselon 2 bulu tangkis. Apa hikmahnya Pak Kiai? Ternyata hikmahnya saya bergabung sama teman-teman di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara. Itulah yang memberikan semangat kami, memberikan dorongan kami untuk melaksanakan program-program yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Karena kenapa?
program yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka itu sebenarnya bukan cuma masalah keumatan. Kadang ada persoalan-persoalan kemasyarakatan mengenai tentang sosial. Jadi kadang saya bercengkrama, berdiskusi dengan teman-teman pejabat eselon 2 yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara. Berkah dari motivasi-motivasi, dorongan-dorongan diberikan kepada kami, alhamdulillah, saya sinergikan di program Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Nah, salah satu contohnya tentang program kami yang saya laksanakan mengenai forum komunikasi umat beragama. Ya, umat beragama, betul. Ini salah satu program utama, Pak Kiai. Ya, mungkin dalam hal program utama dari Menteri Agama Republik Indonesia adalah adanya namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini pada hakikatnya itu salah satu jalan untuk muncul namanya kedamaian, muncul namanya keharmonisan semua pemeluk agama. Saya melihat di Kabupaten Kolaka Utara ini ada beberapa saudara kita umat Kristiani. Alhamdulillah, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, selalu saya sinergi dengan pemeluk agama lain selain agama Islam. Salah satu contohnya, sewaktu kita jalan sehat kerukunan, alhamdulillah, saya mengundang dari saudara-saudara kita non-Islam, alhamdulillah hadir dari Kristiani membersamai kita dalam hal jalan sehat kerukunan, kerukunan beragama di Kabupaten Kolaka Utara ini. Saya juga merasa bahagia, merasa gembira karena saya disampaikan dari saudara kita dari agama Kristiani, dia merasa dihormati, dia merasa diberikan istilahnya penyemangat dalam hal karena Kementerian Agama ini alhamdulillah tahun ini dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 saya libatkan beliau dalam rangka jalan sehat. Saya kira Pak Kiai ini pasti tahu karena kita sama-sama jalan waktu betul. Kita jalan sehat di Kabupaten Kolaka Utara ini, Pak Kiai. Iya, saya kira memang tidak terlepas daripada peran kita, apalagi di Kementerian Agama di situ memang bukan cuma agama Islam ya. Lalu kemudian kebetulan yang kepala kantornya adalah orang beragama Islam. Ya konsepnya rahmatan lil alamin itu saya kira sebagai rahmat bagi alam, kemudian ya sebagai uswatun hasanah. Saya kira memang sudah cocok lengkap lah itu. Nah ini mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini, Ustaz, karena ini di perkenalan awal ini saya kira kita bincang-bincang saja, santai saja dulu. Nanti kita mengerucut hal-hal yang apa yang perlu kita himbau kepada umat, kepada masyarakat luas yang akan kita lakukan ke depan. Barangkali ini mungkin saya ingin meminta jawaban dari Pak Ustadz yang kaitannya ini kan, maaf ini Pak Kreator ya, jangan merasa diborongi ini. Saya ini kan menyangkut masalah nih. Saya ini dua saja pertanyaan Pak Ustadz. Apa untungnya kalau kita terlambat terlambat menikah, dan apa ruginya kalau kita cepat menikah? Ya, saya kira pertanyaan Pak Kiai ini sebenarnya harus kita memberikan respon positif bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia kan terbagi dua, Pak Kreator, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Jadi saya menghimbau, karena dalam agama itu ada aturan yang minimal umur laki-laki dan perempuan adalah laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun.
Jadi di bawah 19 tahun itu ya mungkin istilahnya pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Iya. Ya apalagi kreator kita ini saya kira sudah melebihi dari persyaratan Bukan pernikahan dini ya. untuk umur. Iya. Nah, tentu dalam hal ini kalau misalnya kita cepat memikirkan namanya jodoh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan seorang wanita, ya tentu ada beberapa kriteria juga harus kita pikirkan, kita selaku laki-laki ini. Ya tentu pertama saya kira pakai tok persis ini jamil, kecantikan. Ya, itu kriteria yang pertama. Yang kedua ya keluarga. Yang ketiga kekayaan. Yang keempat ya saya kira didiniha, agamanya. Ya alhamdulillah kalau kita mencontohi juga Pak K ini ya saya seperti itu, kriteria itu dia lakukan dengan baik. Nah, mungkin harapan kami juga seperti itu, akan tetapi kalau kita mau berspektif keagamaan bahwa ternyata yang membahagiakan satu keluarga adalah kalau kita mau berpatokan kepada pendapat agama apapun, ya tentu dalam hal ini lidiniha harus kita istilahnya melihat pertama adalah agamanya. Ini saya pesankan kepada Dinda ini ya berpatokan kepada agamanya dengan baik. Kalau agama baik, insya Allah ketiganya itu saya kira pakai ikut semuanya. Bagaimana bahayanya kalau terlambat? Kalau terlambat, ini bahaya juga. Artinya apa? Ya mendingan kalau kita misalnya ada berupa benteng dalam hal iman dan takwa. Ya saya kira misalnya dengan adanya istri sudah ada yang halal, itulah yang menjaga kita daripada melakukan hal-hal kemungkaran. Jadi itu bahayanya kalau terlambat, jangan sampai muncul dalam pikiran kita untuk berbuat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata istri adalah yaitu sebagai pengayom, istri adalah sebagai memberi motivasi untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Karena kenapa ya? Kita melihat sejarah ini, kita melihat pengalaman-pengalaman yang ada, yaitu jarang sekali anak muda itu apa istilahnya Pak Kiai kaya betul. Kenapa? Karena tidak ada bendaharanya. Itu luar biasa. Iya. Luar biasa Pak Ustadz ini memberikan wejangan kepada Pak Kreator nih. Jadi begini, saya tadi menarik sekali kenapa saya bawa ke sana itu. Jadi ini salah satu tugasnya beliau. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak Nawir nih, tugasnya juga beliau itu mengurusi itu perkara-perkara begitu. Ada memang namanya KUA ya, ada yang pencatatan itu. Jadi memang sudah waktunya kita bicara diskusi-diskusi tentang itu. Jadi tadi beliau sudah sampaikan yang pertama li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Penekanannya fasfar bizatiddin taribat yada. Memang kalau karena dengan agamanya, saya yakin itu insya Allah. Saya kira sesudah dengan harapan kita, apalagi memang ini Kementerian Agama salah. Tentu salah, memang harus di situ anunya. Tapi saya kira memang tidak terlepas di peran-peran kita semua, tentu Pak Ustadz, bahwa untuk mengarah ke sana itu ada tanggung jawab berat kita semua ini, bahwa bagaimana kita memandang itu dari wali diniha kalau tidak ada pembinaan yang kita lakukan, karena tentu ini sudah tugas dakwah ini. Saya kira insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini, karena ini baru season pertama, kemungkinan kita undang nanti lebih kepada persoalan-persoalan teknis. Ini hanya ini kita bicara-bicara santai saja. Jadi salah satu, coba bayangkan dengan cerita-cerita santai begini ini, beliau sudah memaparkan banyak tentang tugas pokoknya. Karena kaitannya tadi bagaimana mengayomi semua agama yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, bagaimana menghimbau dan mendorong ya anak muda yang bisa kemudian ya, karena tidak ada artinya gini, tidak ada untungnya kalau kita lambat. Pertama, ada katanya itu Ustaz, ada orang yang terlambat menikah itu, jadi malam pertama itu
laki-laki dan perempuannya hanya menangis di kamar. Iya. Kenapa menangis? Karena terlalu banyak katanya yang terlewatkan. Iya, betul. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Saya kira mungkin ada himbauan terakhir untuk pemirsa dengan saya kira yang ada di studio teman dan Pak Kreator. Silakan Ustaz, lalu kemudian kita simpulkan, kita tutup pertemuan ini. Ya, jurus saya yang berbahagia, alhamdulillah, tentu dalam hal ini, hidup ini, kalau kita mau istilahnya menghadapi dengan hal-hal kegembiraan, kebahagiaan, tentu hidup ini adalah harus kita istilahnya memiliki suatu prinsip. Ya, saya kira prinsip itu sudah banyak digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu prinsip yang saya maksud di sini adalah demi keumatan kita di Kabupaten Kolaka Utara ini, sebagaimana tagline-nya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, ada namanya 3B. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Ini salah satu tagline-nya Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu dalam hal ini semua Kementerian Agama kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara ini, alhamdulillah kita diberikan motivasi oleh Pak Kakanwil dalam hal 3B tadi. Ternyata kita laksanakan, realisasikan di lapangan di kantor Kementerian Agama kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini, alhamdulillah bisa kita katakan salah satu keberhasilan kita untuk menghadapi umat, memberikan yang terbaik kepada umat, yaitu termasuk kita istilahnya menjalankan program yang ada sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya tentu dalam hal ini berkat dengan adanya 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Nah tentu 3B ini ternyata kalau kita mau melihat daripada inti ajaran agama Islam, saya kira itulah ketiga tadi inti 3B dalam Al-Quran. Seperti itu Pak Kiai. Luar biasa. Saya kira kesimpulannya ini luar biasa. Jadi beliau ini secara tersirat mengatakan bahwa kemudian alangkah indahnya kalau kita senantiasa bersama, lalu kemudian memupuk persatuan, lalu kemudian kita memperkokoh nilai-nilai persaudaraan. Insya Allah semoga ini kita bisa wujudkan dari sekarang dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.